Kalau Fatih nih, ada plan nggak untuk bikin lagu Pelangi dan Hujan ini mungkin bahasa Jepangnya gitu, atau malah jangan-jangan bikin malah. Sampai akhirnya pas 2 giliran itu terus aku itu jurinya jadi 4. Dan itu aku tuh di belakang asli udah mikirin, padahal pas verse pas ref tuh kayak aku mau gerak-gerak ke kanan, mau kayak seru gitu, stage act-nya mau kayak seru. Pas sampai di atas tuh kayak astagfirullahaladzim, live aku nggak jarang untuk kayak ngebuka heels, aku taruh mana, atau kayak ya udah kita bisa lari-lari, bisa seru-seruan, karena emang lebih suka kayak gitu. Dan somehow di aku kalau kayak gitu energi aku lebih keluar, dan energi anak-anak band juga. Dia waktu itu kebetulan jadi brand ambassador, salah satu brand yang aku sebelumnya brand ambassador. Jadi gantian itu dia. Terus kita jokesnya tuh kayak, parah lo Fang, ngekat rezeki orang kayak gini. Mereka di mata Fatin satu persatu kayak gimana sih orang-orangnya? Mungkin kita mulai dari Farah. Mulai Lesti lucu banget, gemes banget. Kayak dia tuh emang definisi dari Dede dan Sunda pisan. Pokoknya lucu banget, gemes. Terus Arafah ini kocak. Kayak emang ceweknya tuh tipe-tipe yang nyablak, dan dia sebenarnya peduli banget sama sekitar. Tapi cara nyampeinnya tuh kayak nyablak gitu. Jadi mungkin beberapa orang ngeliatnya kayak, wah, sih kayak gitu, tapi emang nyablak jujur gitu loh anaknya. Seru. Kebayang. Emang mungkin kalau buat orang yang nggak terlalu dekat, miranya kok ofensif banget, tapi padahal sebetulnya kayak gitu. Iya. Ya, there's always a type of friend yang kayak gitu, yang cara sayang. Iya, benar. Sohwa Halilintar gimana? Sohwa menurut aku dia tipe orang yang loving banget, dan emang menganggap orang tuanya role model dia banget. Jadi di satu sisi kita kagum banget sama itu, karena misalnya di saat kayak aku suka Jepangan, dia suka Korea, dia tuh bisa gitu ngejawab, aku paling suka sama orang tua aku. Terus kita kayak, gitu. Dia emang tipe kayak gitu, gentle. Jadi kalau di kita, kayaknya kalau dia ini tipe pasti ketawa sama jokes kita. Bahkan kadang kita mikirnya itu nggak lucu, tapi dia ketawa gitu. Tipe-tipe kayak gitu. That kind of friend ya, yang kayak terima kasih loh gitu. Iya, terima kasih loh. Kita ngerasanya jadi nggak pernah nggak aman gitu. Iya. Kalau kayak support aku gitu. Iya. Kalau Ghea Indrawari gimana nih Ghea? Ghea itu adalah cewek yang kalau kita ngelihatnya dia sangat up to date sama keadaan sekarang, ataupun misalnya kayak lebih ke style atau hal yang berbau cewek gitu. Dia yang menurut kita sering ngeliatnya ke dia, atau kita tanya-tanyanya ke dia. Terus itu sih, karena dia up to date, jadi dia somehow lebih banyak berita yang dia berikan ke kita, baru abis itu kita kayak brainstorming ceritanya kayak gitu sih. Oke. Dia yang paling aware sama what's happening, what's going on. Iya, benar. Oke. Nah, terus ngomongin soal, balik lagi mungkin ke perwibuan. Ini kan biasanya identik sama game. Nah, dia kan katanya Fatin suka banget main game online. Sampai sekarang tuh masih. Lagi main apa yang game sekarang? Ikutan ini nggak ada Among Us yang juga lagi viral nih kan? Ikut main juga. Aku sekarang sebenarnya lagi nunggu salah satu game ada buat PS4, terus juga lagi nungguin banget PS5. Terus kalau game online, aku masih main Mobile Legends, main Ayo Dance, terus aku juga main Among Us belakangan ini. Kalaupun kemarin aku sempat main board game kayak Avalon atau Werewolf, terus juga Folded. Jadi emang any type of game sih, karena emang mungkin dari kecil, karena aku kakak dari 2 adik laki-laki, jadi emang terinfluencer di rumah tuh dari dulu main PS1, PS2, jadi nge-game banget sih. Dan kayak satu sisi karena aku nonton anime jadi anak rumahan banget, terus ada game, ada internet, makin jadilah tuh di rumah, nggak keluar-keluar gitu. By the way, Mobile Legends levelnya udah apa nih Fatin? Aku Mythic 2 kebetulan. Wah! Kaleng-kaleng. Biasanya pakai apa? Tank? Aku biasanya support, tapi juga fighter. Tapi sekarang lagi pengen coba ke match sih. Biasanya iya sih. Aku digendong banget sih teman-teman aku. Alhamdulillah mereka banyak yang abang. Oh iya, biasanya pakai apa Indi? Aku biasanya MM. Aku mundur-mundur ya. Tapi suka dimarahin. Oh iya. Maju. MM tuh di belakang. Iya. Aku biasa aku lagi suka match sama tank juga si
Esmeralda yang karena Esme lagi OP banget, lagi di band terus. Esme enak banget tuh, kayak ketahanannya lama gitu kan, dia kan darah putih. Terus tadi Fatin bilang selalu ngabisin waktu banyak di rumah, makin aja gak kemana-mana dikasih game. Bener. Main game online itu rata-rata juga orang suka gak inget waktu ya. Nah, gak inget waktu terparahnya Fatin waktu main game online tuh pas kapan? Pernah gak kayak bener-bener game aja, kayak hampir no life gitu? Pernah. Aku pernah 3 hari, kayaknya 2 harian baru keluar kamar deh. Mungkin selama 2 harian itu keluar kamar tuh cuma buat kayak ke toilet doang. Iya. Kayak 2 harian itu ke toilet pun kayak buat wudhu sama pipis. Skincare pun kayaknya enggak deh, karena aku waktu itu lagi namatin game JRPG gitu dan suka banget. Game-nya itu emang ada ceritanya dan dari pilihan-pilihan yang kita ambil itu nentuin endingnya bakal kayak gimana, jadi baru-baru gak keluar kamar. Apalagi game itu tuh baru keluar, jadi aku mikirnya kayak, aku pengen menjadi salah satu orang Indonesia yang awal-awal namatin ini gitu. Jadi cepet-cepet tuh gameplaynya ada kayak berapa puluh jam gitu. Oke, ya ampun. Ternyata Fatin bisa kayak gitu juga ya. Nggak kayak anak-anak cowok yang main Dota doang, yang benar-benar keluar kamar cuma pipis. Iya. Makan juga kalau diingetin kan, biasanya makan belum. Asli, benar. Oke. Nah, terus nih katanya waktu kecil Fatin suka niruin suara-suara anak kecil dari anime. Sampai katanya sempat punya cita-cita pengen jadi dubber alias pengisi suara. Itu tuh bener nggak sih? Benar. Itu karena mungkin kalau aku ngelihatnya pengisi suara di anime atau di Jepang sana, mereka tuh benar-benar dapetin exposure-nya tuh aku suka banget karena mereka benar-benar diapresiasi, even dari pengisi suara mereka bisa sampai main film atau bisa sampai kayak ngerilis single mereka sendiri gitu. Jadi emang dulu kagum banget dan pengen jadi kayak gitu, dan apalagi satu sih aku mikirnya mereka enak banget bisa langsung ngisi suara misalnya episode itu hari itu juga gitu. Jadi aku kayak, apalagi kalau dulu kan orang belum terlalu ke internet banget, jadi kayak masih nunggu banget setiap minggu atau setiap hari apa tuh nunggu episode baru gitu. Jadi kalau misalnya jadi pengisi suara, aku mikirnya bisa langsung nonton episode anime itu saat itu juga gitu. Jadi iya, pokoknya aku terdepan kalau aku yang ngisi suara. Iya, aku terdepan. Ya. Emang Fatin sukanya anime apa sih? Ada banyak banget. Mungkin lebih susah lagi kalau bilang kayak gitu. Mungkin ya. Kimetsu no Yaiba, Yakusoku no Neverland, Higurashi no Naku, terus banyak banget sih, Fukashiki, banyak banget sih. Kalau diginiin aku tiba-tiba blank gitu. Oke. Kayak ditanya mau makan di mana gitu kali ya, pusing. Bener. Itu pertanyaan sulit. Coba tiruin dong suara 2 karakter anime favorit waktu kamu kecil. Masih inget ya Fatin? Atau yang sekarang boleh deh. Kayaknya nggak inget deh kalau buat sekarang untuk spesifik. Kayaknya aku nggak terlalu tahu banget sampai nama-namanya gitu. Paling aku inget kayak gimana mereka tipe-tipenya biasanya kayak gimana suara-suaranya gitu. Gimana coba yang paling inget? Misalnya dia adik gitu, dia punya kakak. Dia mau nyapa kakaknya selamat pagi. Ayo, Nichan, kayak suara itu gimana ya, kayak serak tapi ada husky-nya gitu. Menurut aku itu Iya, ada husky-nya yang pendek-pendek gitu kan. Iya, dan mereka tuh kadang di satu pengisi suara, mereka ngisi di beberapa anime, terus di anime lain karakternya bisa beda banget, dan aku kayak, wow. Itu yang terjadi pada dubber anime tuh, dia bisa benar-benar karakternya tuh total different karakter aja gitu ya? Bisa, cuma bisa tetap ada benang merahnya kalau kayaknya nih suara dia deh, cuma karena di karakter satu lagi, mungkin satunya lagi lebih kalem karakternya anime ini, cuma di anime satu lagi tuh dia lebih frontal, lebih kayak nyapa semua orang, itu bisa beda, tapi kita tetap denger kayaknya dia deh. Jadi sama kayak misalnya penyanyi lagi nyoba, misalnya kalau aku nyanyiin Pelangi dan Hujan, itu kan genre-nya lagi aku pengen nyoba arah-arah city pop gitu, dibanding sama aku nyanyi Aku Milih Setia, mungkin akan ada perbedaan yang cukup besar, cuman tetap Fatin gitu. Nah, sama juga kayak pengisi suara tuh bisa kayak gitu, dan aku kagum banget sih sama hal itu. Memang suara kita tuh ajaib ya, bisa ajaib banget, benar-benar. Nah, kalau soundtrack anime favorit Fatin apa yang paling suka lagunya? Kalau nggak salah ini judulnya Uminaku no Naku. Terus habis itu aku suka banget soundtrack dari Rascal Bunny Senpai. Kalau nggak salah judul animenya itu Fukashi no Card, judul lagunya. Terus suka Uchiage Hanabi, itu soundtrack film sih, film anime juga.
Suka banget bagus. Itu tadi ya favorit-favoritnya Fatin. Siapa tahu kamu mungkin pengen nyontek juga nih teman cerita ya. Oke, Fatin kita jawabin pertanyaan dari netizen ya. Ada dari @indratix. Kenapa di video klip pelangi dan hujan nggak ada efek pelangi dan hujan? Nah, mungkin karena waktu itu cerah ya. jadi kita nggak ketemu pelangi dan hujan. Dan sebenarnya juga di pelangi dan hujan itu lebih aku nyampainnya kayak di saat-saat pelangi atau di saat-saat dia lagi penuh kebahagiaan, ada aku juga di situ, kita saling berbarengan, ataupun di masa kayak hujan kita kayak lagi ngerasa kurang bahagia atau lagi kelam gitu, kita tetap ada juga. Jadi lebih ke kita selalu nemenin di saat sedih maupun bahagia sih, lebih ke arah situ sih. Oke. Lalu juga ada lagi dari @Arifin. Ceritain dong awal mulanya suka sama anime Jepang. Ada nggak lagu bahasa Jepang yang menginspirasi kamu? Sama nggak niat main film? Katanya gitu. Wah, banyak ya pertanyaannya. Beranak ya. Dari kalau suka anime tuh? Suka anime aku dari kecil banget, dari kayaknya TK akhir atau dari SD. Terus soundtrack yang menginspirasi sebenarnya mungkin banyak banget, entah itu yang sekedar lewat atau yang mungkin aku nggak tahu penyanyi sama judulnya. Kayak emang dari dulu sebenarnya dari kecil aku kalau ketemu soundtrack paling nyanyinya nih na doang, tapi emang suka banget melodinya. Terus abis itu tadi ada nggak niatan main film? Sebenarnya kalau diniat-niatin belum ada ya untuk sekarang karena prioritasnya juga masih beda. Cuman kalau ada kesempatan mungkin lebih ke kita lihat dulu sih kesempatannya kayak apa. Cuman jalur main fokusnya tetap masih di dunia musik sih. Oke, fokus berarti ya sekarang lagi ke musik aja. Kecuali memang ada penawaran, ya mari kita lihat gitu ya. Mari kita lihat, betul. Menarik gitu kan. Oke, terakhir dari @pensilart62. Album barunya pernah bilang bakal dirilis tahun ini. Dan berarti aku boleh marah-marah ya kalau nggak keluar, gimana tuh? Terus ada berbahasa Inggris nggak di album nanti, katanya gitu. Memang sih album sebenarnya udah delay banget. Aku udah sempet bilang kayak dari tahun lalu, terus habis itu aku bilang tahun ini, dan ternyata di tahun ini aku dikasih kayak kesempatan untuk fokus ke non-skripsi aku. Kemarin baru sempro, dan ternyata pas akhir-akhir ini malah kayak ketemu beberapa kondisi yang membuatkan aku harus cuti dan kayak jadi fokus banget workshop untuk album kedua. Jadi aku nggak bisa bilang kayak spesifik date-nya kapan, cuman tahun depan kayak bakal jadi waktu tercepat untuk ngeluarin album. Bukannya karena tahun ini nggak bisa, cuman kayak aku pikir dan tim kalau tahun ini keluar kayaknya kurang realistis dan kayak sayang banget sama lagu-lagu yang ada kalau misalnya mereka nggak dapetin treatment yang sama kayak lagu-lagu lain. Jadi emang kita pengen bener-bener bikin mateng sih, makanya tahun depan dan lama banget. Dan satu sisi sebenarnya aku minta maaf juga sih sama pernah ngomong misalnya kayak tahun lalu atau tahun ini, karena aku nggak nyangka banget sih karena bakal kayak gini, ini di luar kendali aku dan tim. Cuma kita berusaha banget sih untuk bisa secepatnya dan sematangnya album itu nanti bisa keluar. Oke, dan tadi pertanyaannya lagi, ada lagu berbahasa Inggris nggak kira-kira? Tidak menutup kemungkinan, cuman malah yang kemungkinan lebih besar lagu berbahasa Jepang, karena emang mungkin vibes-nya kita lebih ke arah sana sekarang, cuman boleh ditampung dulu yang lagu bahasa Inggris, karena emang kita masih cukup terbuka sih sama kemungkinan lain untuk album. Oke, ditunggu aja berarti surprise-nya nanti. Siapa tahu ini ada yang nanya, Fatin juga akhirnya jadi mengconsider apakah tambahin lagu bahasa Inggris ya. Benar. Oke, dan terakhir mungkin kita masuk ke segmen pilih mana. Yang pertama, pilih mana? Arafah atau Lesti Kejora? Astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu ya Allah. Dua-duanya sumpah. Tapi mungkin Arafah kali. Oke. Lalu nggak mandi atau nggak skincarean? Mendingan nggak mandi. Oke. Skincare wajib ya? Wajib. Aku harus rajin. Paham banget. Aku lupa berkali-kali ya. Mendingan langsung. Karena skincare tuh harus repetitif ya, biar hasilnya maksimal ya. Benar. Bikin lagu atau main game online? Main game online sebenarnya. Bikin lagu tuh sulit kan? Jadi Oke. Next ya, Ahmad Dhani atau Baby Romeo? Baby Romeo mungkin.
Oke, baiklah. Terima kasih Fatin sudah selesai. Thank you. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol ini bareng sama Fatin? Jangan lupa untuk like videonya kalau kamu udah nonton ini sampai habis. Dan subscribe juga dong ke YouTube channelnya Inventory.id. Terima kasih juga buat El Hotel Royal Bandung. Dan jangan lupa nih buat teman cerita, request ya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Abis ini kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi, karena siapa tahu request kamu yang bakalan kami kabulkan. So thank you so much for watching. Indi Arisa pamit, and see you when I see you teman cerita. Bye!